nih hipotesis untuk satu populasi ya. Jadi saya ulang sedikit untuk mengingatkan lagi. Jadi dalam uji hipotesis itu kita mempunyai 7 langkah kemarin ya, yaitu yang pertama itu menentukan H0 H1 ya. Nah, ini menentukan H0 H1. Jadi menentukan hipotesis. Jadi yang kedua menentukan tingkat toleransi kesalahan atau tingkat kesalahannya atau alfa, kemudian menentukan statistik uji, daerah penolakan, terus estimasi atau menghitung data untuk memperkirakan populasi, terus kesimpulan dan terakhir interpretasi ya. Biasanya yang paling menentukan adalah yang pertama yaitu menentukan hipotesis. Hipotesis itu untuk H0-nya adalah yang merupakan status quo atau keadaan mula-mula. Nah, itu yang mungkin salah satu patokan ya, paling mudah ya. Atau mungkin bahasa lainnya adalah H1 itu yang ingin kita buktikan, bisa juga begitu ya. Nah, di sini eh, bisa juga begini, sesuatu yang susah dibuktikan ditaruh H0 boleh juga ya. Jadi kurang lebih begitu untuk apa namanya perkiraan H0 H1 ya. Karena kalau kita salah meletakkan, mungkin kita kesulitan dalam menguji, kan gitu ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Untuk apa namanya, di sini yang paling penting itu di langkah pertama, menentukan hipotesis, baru kemudian 2, 3, 4, 5, itu kadang sudah diwakili komputer ya. Bahkan 6 itu kita sangat mudah ya. Nah, kemudian 7, bagaimana mengkomunikasikan perhitungan dan seterusnya itu ya sampai kesimpulan kepada publik ya. Jadi dengan bahasa manusia, dengan bahasa umumnya manusia ya. Karena apa? Yang awal-awal yang nomor itu kan terutama nomor 2 sampai nomor berapa itu? 6 ya atau 5 itu adalah bahasa statistik ya. Nah, itu kita harus bisa terjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari ya. Karena kalau enggak ya kadang-kadang kurang berguna. Kenapa? Tidak dipahami kan gitu. Ya. Nah, kemudian kita mengambil sebuah contoh kemarin, terus kita bisa menentukan ya satu persatu mulai dari H0, langkah pertama ya, langkah kedua, ketiga ya, keempat, kemudian kelima ya, terus keenam dan ketujuh ya. Nah, ini ringkasannya dalam Minitab ya. Nah, kita bisa juga melakukan ini belum ya? Oh iya, minta presensi ya. Coba saya ubah dulu kalau biar nggak kelewat ya. Oke ya. Eh, bisa di-chat atau dilihat di sebelum nama saya ya kodenya. Baik, kita lanjutkan. Jadi untuk varians ini ya, jadi tadi kan contoh, jadi di dalam uji hipotesis biasanya 3 atau 4 kadang gitu ya. Yang pertama adalah mean, yang kedua varian, yang ketiga proporsi. Kadang-kadang ditambah dengan apa nama ininya, intensitas gitu ya, dan seterusnya, tidak apa-apa. Tapi yang sering 3 ya. Kalau intensitas biasanya kadang-kadang menujunya ke arah Poisson, gitu ya. Semacam frekuensi ya, semacam intensitasnya, keseringan atau apa namanya, eh, bagaimana sesuatu itu jarang atau sering, sedikit atau banyak, gitu ya, intensitas. Nah, di sini kalau kita bicara tentang varians, berarti kita ingin melihat sebaran data, apakah
datanya cenderung mengumpul atau menyebar, ya. Itu yang ingin dilihat, ya. Karena apa? Kalau menyebar berarti kadang-kadang menentukan titik tengah itu menjadi kurang meyakinkan. Karena apa? Dengan kita diketahui titik tengahnya, ternyata kalau kita bilang sekitarnya itu cukup luas gitu ya. Ya mungkin paling gampang kalau guyonan itu ya. Kan kalau misalkan ya tetangga itu adalah 40 rumah ya. Kalau di Jakarta atau Surabaya ya 40 rumah itu kan cuman berapa meter gitu ya. Coba kalau 40 rumah itu ada di apa namanya Kalimantan gitu ya atau Papua gitu ya. 40 rumah itu mungkin berkilo-kilo ya. Ya kayak gitulah kira-kira ya. Jadi yang namanya sebaran itu kadang bisa bisa berpengaruh ya. Makanya kadang diukur ya atau dihitung di sini ya. Ya sebagai contoh misalkan di sini ya, kalau misalkan ingin melihat bahwa apakah eh, data kita itu cukup menyebar, cukup mengumpul atau tidak, ya kadang gini ya. Jadi itu pertanyaannya biasanya. Makanya di sini kalau kita lihat di dalam soal ini kita punya 15 eh, angka ya ukuran ya, eh, atau katakanlah kita ingin lihat min dari volume produk ya. Nah, kita perlu melihat ya apakah dari produk yang kita bisa yang sudah dicatat itu cukup dekat ya dengan titik tengahnya ataukah jauh. Kalau dekat kan enak ya. Berarti ya sekitar itulah. Seperti wes, mudah lah misalkan kalau kita misalkan bekerja di pabrik eh, apa namanya air kemasan misalkan untuk masukkan air dalam botol atau obat ya sama aja obat cair ya masukkan dalam botol kalau variasinya besar itu ya kalau air sih paling-paling orang merasa rugi gitu aja kan ya tapi kalau obat bahaya gitu kan ya kalau kebanyakan bisa overdosis kalau kurang tidak manjur ya karena apa kurang dosisnya kan underdose bisa overdose bisa underdose kan ya makanya di sini yang namanya varias menjadi penting karena kalau kita sampai apa namanya memberikan jaminan atau menulis ya dalam volume misalkan volumenya 250 mililiter gitu ya benar segitu enggak ya jangan-jangan hanya 240 karena variannya tinggi ya bisa sampai 260 gitu ya itu kan jadi terlalu mungkin terlalu besar range-nya ya. Nah, makanya di sini diukur harapannya itu standar deviasinya kurang dari 0,8 gitu ya. Kalau kita punya alfa 5%, berarti kita gunakan gitu ya untuk apa namanya? Chi kuadrat atau rumus uji hipotesisnya ini ya. Oh, sorry. Uji statistiknya ya. Jadi statistik uji itu Chi kuadrat ya. Karena apa Chi kuadrat? Ada yang bisa menjawab seperti yang kita diskusikan sebelumnya. Pada saat materi tentang distribusi kontinu, kita kan mendiskusikan tentang normal, T, Chi, dan F yang paling sering digunakan. Ya. Chi kuadrat itu atau kenapa dalam uji standar deviasi atau varians kita gunakan Chi kuadrat ya. Kok nggak T atau Z gitu ya, atau F atau apa gitu ya. Ada yang apa namanya bersedia menjawab. Kemarin kan kita mendiskusikan ada 4 yang sering kita gunakan kan ya. Z atau N ya normal, T, kemudian Chi kuadrat dan F. Kenapa kok Chi kuadrat? Nggak ada yang angkat tangan ya. Kalau itu saya angkat tangan aja. Jadi itu apa namanya? Eh, karena yang kita uji kan varians ya. Varians itu kalau kita lihat rumusnya apa? Varians X itu sama dengan apa?
sigma dalam kurung xi min x bar kuadrat ya per n min 1. Berarti ada kuadrat ya kan. Kita masih ingat ya, n ke k itu apa? N ke k kuadrat itu kuadratnya. Ya, jadi seandainya datanya normal, maka variansnya itu kuadrat kan gitu ya. Kalau kuadrat maka distribusi dari kuadrat normal adalah k kuadrat. Sehingga uji statistiknya adalah k kuadrat. Ini, k kuadrat, ya kan? Jadi eh, kita membandingkannya gitu ya. K kuadrat ya. Di situ di atasnya adalah S. Ya. S itu adalah hitungannya, K kuadrat itu targetnya. Ya kan? Jadi kalau kita tulis begitu ya, di sini H0 ya. Eh, H0-nya adalah sigma kuadrat sama dengan 0,8 kuadrat. Masih ingat ya di soalnya, ini kan standar deviasi ya. Ya, saya merah-merah loh biar kelihatan ya. Standard deviation S ya, less than 0,8 ya. Jadi kurang dari segitu. Nah, itu targetnya ya, keinginannya. Maka kalau target itu bisa kita letakkan di H1 ya. Sehingga H0-nya kalau ini 0,64 ya, jangan bingung ya, 0,8 kuadrat. Karena apa? Kita menggunakan ujinya varians ya, 0,8 kuadrat. Berarti kalau ininya adalah kurang dari H1-nya, H0-nya ya lebih dari sama dengan ya. Jadi ini kalau mau bisa juga menggunakan lebih besar sama dengan. Tidak masalah ya. Kemarin kan ada ini ya, ada 3 variasi penulisan ya. H0-nya tidak ditulis lengkap, jadi sama dengan gitu aja. Tetapi H1-nya harus ditulis lengkap, ya kan? Jadi kalau H1-nya ditulis kurang dari, maka H0-nya ditulis sama dengan. Karena H1-nya sudah lengkap, kurang dari, ya kan? Atau H0-nya yang lengkap, H1-nya tidak lengkap boleh. Misalkan H0-nya kita tulis sigma kuadrat lebih besar sama dengan 0,8 kuadrat. Berarti H1-nya adalah lawan H0, boleh ya. H1 hanya tulis sebagai lawan H0. Tapi H0-nya harus lengkap kalau tulis begitu ya. Jadi H1 tidak ditulis, tapi H0 ditulis lengkap boleh. Atau H0-nya hanya ditulis sama dengan, tapi H1-nya lengkap. Ya. Cara ketiga, dua-duanya ditulis secara lengkap. Ya. Jadi H0 sigma kuadrat lebih besar sama dengan 0,8 kuadrat. H1 sigma kuadrat kurang dari 0,64 atau 0,8 kuadrat. Ya. Jadi penulisan H0-nya harus tepat ya. Boleh lengkap dua-duanya, boleh lengkap salah satu. Tapi tidak boleh apa namanya tidak lengkap dua-duanya. Ya, misalkan kita tulis H0 sigma kuadrat sama dengan 0,8 kuadrat, H1 kita tulis lawan H0. Ya, langsung orang mikirnya H1-nya tidak sama dengan H0. Nah, itu yang menyebabkan menjadi salah, ya. Salah interpretasi paling tidak. Kalau atau mungkin dia salah benar-benar salah, ya. Jadi harus dua-duanya ditulis secara lengkap atau salah satu tulis lengkap, ya. Oke, langkah kedua sudah ada di soal ya kan. Tentukan alfanya 5%. Ya kan itu ada kan di sini ya. Alfa 0,05 atau 5% ya. Maka ditulis 5%. Selesai kan ya. Tiga, uji hipotesis ya. Sudah kita tahu uji hipotesis untuk ini seperti ini ya. Kita tulis ya. Nah, kalau mau melihat di tabel seperti kemarin ya. Begini ya. 1 min alfanya 0,95, kemudian n min satunya adalah V ini ya, derajat kebebasan, degrees of freedom. Ada yang nulis sebagai df ya, tetapi dalam chi kuadrat atau di f ya, di itu biasanya nulisnya sebagai V ya. Kalau di beberapa software atau di apa namanya eh itu ya, itu menggunakan df kadang-kadang ya. Jadi beda-beda. Tapi tidak masalah ya. Degrees of freedom.
Ada yang masih ingat ya, Degrees of Freedom apa? Lupa. Ya, derajat kebebasan itu bahwa apa namanya itu bebas ininya ya. Berapa yang bebas ya. Jadi kalau kita katakanlah begini ya paling mudah kalau dalam bahasa apa namanya yang sederhana misalkan ya. Kalau ada 3 orang ya, ada 3 orang, kemudian kita mau bagi kaos ya. Nah ini tidak menunjukkan ini ya, tidak menunjukkan politik ya. Misalkan merah, kuning, hijau. Anggap aja seperti lampu lampu lalu lintas ya. Nah, kalau orang pertama misalkan sudah milih hijau, orang kedua milih kuning, maka orang ketiga nggak bisa milih. Dia nggak bebas ya kan. Dia dipilihkan oleh 2 rekannya kan ya. Karena yang pertama sudah milih, yang kedua sudah milih, yang ketiga terpaksa ya daripada tidak dapat kaos ya, jawab dapatnya merah. Oke, ya tidak masalah ya kan. Nah, di situ orang nggak akan tanya ke orang ketiga, kenapa kamu milih merah? Ya. Karena apa? Karena dia terpaksa, ya kan? Kalau orang terpaksa nggak bisa ditanyai alasan mengapa dia milih, ya kan? Suka nggak suka yang dia adanya cuma merah ya ambil merah. Yang hijau bisa milih tadi yang pertama ya, yang kedua milih kuning bisa milih, yang ketiga nggak bisa milih. Ya, berarti tadi derajat kebebasannya adalah 2. Artinya dari 3 orang itu hanya 2 yang bebas memilih, yang satu nggak bisa milih. Ya, itu kadang kalau dalam mata kuliah ini ya model linier atau di beberapa ini ya terkait dengan StatMat itu ya. Karena digambarkan dengan kombinasi linier dari suatu persamaan ya. Misalkan kalau kita punya mungkin nggak usah banyak-banyak 4 atau 3 baca biar mudah ya 3 ya misalkan ada 3 A sama dengan B ditambah C tambah D gitu ya atau 100 100 sama dengan A tambah B tambah C ya kan A-nya kan boleh milih sembarang ya mau ditulis 1000 mau ditulis 5 ditulis -1 juta terserah ya terserah ya kan mau diisi berapapun nggak masalah. Tapi C-nya nggak bisa, karena terikat dengan jumlahnya 100, ya kan? Misalkan A-nya milih 1, B-nya milih 1. Mau nggak mau C-nya harus 98 supaya 100, ya kan? Jadi dari 3 variabel A, B, C tadi, derajat bebas 2, karena hanya 2 yang bebas memilih, ya. Sedangkan yang satu nggak bisa milih, ya kan? Kurang lebih begitu ya. Jadi di sini kalau kita punya apa namanya N ya, N-nya 15 tadi kan ya. Di sini ada 15 ya. 2,79 sampai seterusnya kalau kita hitung ini 15. Nah, ini berarti N-1-nya 14 ya kan. Di sini ya N-1 ya. Jadi V-nya seperti gini ya. 6,57 ya. Nanti kalau daripada ngitung ya bisa juga menggunakan militer seperti ini ya. Jadi misalkan kita tulis di C2 ya. Kemudian, nah ini ya, kita gunakan apa? Hipotesis varians berapa nilai sigmanya ya, bukan S-nya ya. Sigma kuadratnya. Sigma kuadrat itu berarti varians populasi ya. Kalau di sini nih yang bawah ya, sigma kuadrat ya. Jadi sigma itu ada 2 tanda ya. Ada yang gunakan apa namanya gini ya, yang kayak gambar apa namanya? Ya ini ya. Ini juga sigma ya. Tapi ini kalau di huruf Yunani itu kan begitu ya. Ada kapital, ada yang biasa. Sama dengan kita ya. Kalau kita bisa ini ya, S ya, sama S yang kecil itu ya. Ya, itu kan nulisnya hampir sama ya. Tapi kalau kita enak ya hampir sama gitu ya.
tetap. Tapi ada loh ya huruf yang nggak sama kan gitu ya. Misalkan kita punya T ya. T itu kan T besar begini ya. T kecilnya beda ya kan. Ya, huruf A juga sama kan ya. A besar begini ya kan. A kapital maksudnya ya. Yang A biasanya ini ya. Huruf Yunani juga sama ya. Ini ada huruf kapitalnya ya kan. Ada huruf yang bukan kapital seperti ini ya. Jadi eh, kalau kita membaca di apa namanya di alfabet dengan Greek ya itu ya nggak beda jauh ya. Jadi seperti ini ada A kapital ada A biasa. Jadi jangan bingung misalkan di sini, loh gambarnya melungker kayak telur satunya apa namanya kayak huruf E ya, tapi nyebutnya beda. Nyebutnya sama ya, sama-sama sigma ya. Jadi yang dimaksud sigma varians ini ya. Sigma ini merupakan simbol dari varians populasi. Ya. Nah, di sini eh, yang disebut ya, hipotesis selalu populasi, masih ingat ya? Hipotesis itu populasi ya. Jadi yang kita tulis di value-nya juga populasinya 0,8 tadi kan ya. Di sini 0,8 ya. Is less than ya. Gitu kan 0,8. Jadi karena itu untuk penulisan di value itu kan di sini perform hypothesis test ya. Perform hypothesis test. Berarti hipotesis. Kalau hipotesis populasi ceritanya ya kan. Jadi kita bicaranya variance 0,64. Nah, kalau kita option klik ya, nanti akan muncul eh, berapa alfanya atau confidence level. Jadi confidence level itu 1 min alfa ya. Kalau alfanya 5% sesuai dengan soal, berarti confidence levelnya adalah 100% dikurangi 5%. Ini kan ya, alfa 5% ya di sini ya. Di akhir dari soal, berarti di sini confidence levelnya adalah 100% min 5%. Sama dengan 95%. Kemudian H1-nya apa? Ya kan? H1-nya kembali kepada yang kita tulis sebelumnya ya kan di sini H1-nya kurang dari ya kan sehingga kita tulis less than ya. Oke, ada pertanyaan? Mudah ya ini ya. Hanya tinggal ngeklik. Tapi yang penting paham ya. Sehingga di hasilnya adalah seperti ini ya. Eh ya. Jadi P value-nya 0,02 0,4 0,042. Jadi dia kurang dari 0,05 ya. Sehingga bisa kita katakan bahwa eh kita tolak handul atau dengan bahasa lainnya ya ini kan sampai ketiga ya. Keempat dari penolakannya berarti lebih besar ya. Kemudian dari penolakannya kurang dari ya. Penolakan ini H1 ya. Penolakan di H1-nya ya. Jadi kurang dari kemudian atas sebelah kiri terus untuk eh, P value-nya itu kurang dari alfa. Itu paling mudah ya kalau mau nyingkat ya. Langsung ke 5 ke 6 ya. Kelima 6 ya. Ini langkah kelimanya langsung dihitung komputer. Jadi begitu kita tentukan satu ya, dan seterusnya nanti kita set di komputernya, nanti akan ketemu langkah kelima terakhir. P-nya 0,042 ya. Kalau kita gunakan chi-square tadi kan ya, bukan bonet. Ya. Kalau bonet berarti bisa beli bakso ya. Di kalau sudah kenal Surabaya ya. Nggak tahu mungkin ada yang bukan dari Surabaya. Nggak tahu jadinya. Ya, jadi kalau kita gunakan chi-square ya, itu adalah kurang dari 5% ya. Berarti kita tolak nol. Oke, ada pertanyaan? Berarti kita bisa mengatakan bahwa memang benar bahwa ini 0,8 ya. Jadi kesimpulannya adalah yang kita ukur ini kurang dari 0,8 ya. Atau memenuhi syarat
bahwa datanya tidak nyebar kemana-mana ya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Atau sambil langsung angkatan kalau kan ingin menanyakan ya. Mungkin yang terakhir ya. Mungkin kita bahas ini aja ya, sampai tiga aja. eh untuk uji hipotesis satu populasi ya, uji hipotesis untuk satu populasi itu adalah uji proporsi. Proporsi itu berarti berapa persen ya, berapa per berapa boleh juga ya, berapa persen sesuatu itu ya. Apakah persentasenya sama apa enggak boleh juga gitu ya. Nah, jadi proporsi itu kita bisa mengandaikan binomial ya dari normal kan gitu ya. Jadi X min NP, kalau bahasa normalnya kan X min X bar ya kan ya, per N dibagi dengan NPQ itu adalah sigmanya gitu kan ya. Sigma kuadrat ya per akar N. Berarti kalau kita tulis dalam bahasanya binomial seperti itu ya. X min NP per N akar NPQ per N. Atau dalam bahasanya adalah P per N semuanya kan ya. X nya kan gitu ya. Jadi P head, P topi ya. P topi dikurangi dengan P dibagi dengan akar PQ per N. Ya. Atau dengan bahasa yang lain lagi, P topi min P per akar P satu min P per N. Karena Q itu satu min P ya. Boleh pakai itu juga ya. Tidak ada masalah. Jadi kalau di dalam apa namanya nanti Minitab juga bisa kita tunjukkan ya. Itu hanya slide-nya ya. Nanti kita bisa ulangi nanti ya. Nah, oke. Berarti di sini ya, contoh saja ya, langsung mudah biar ini. Karena pengalaman dari beberapa kali mengajar mintanya contoh, kita kasih contoh saja. Biar apa namanya, sesuai ya. Nah, ini ya. Misalkan apa namanya, dalam satu sensus ya, bahwa di suatu daerah lah, kapan gitu ya, 20% itu ternyata di bawah garis kemiskinan. Ya. Kemudian dilakukan survei ya setelah beberapa tahun ya, eh, bahwa dari 400 ya itu ternyata 70-nya di bawah garis kemiskinan. Dari 400 rumah tangga ternyata ada 70 yang di bawah garis kemiskinan. Pertanyaannya sebenarnya eh, yang di bawah garis kemiskinan itu tetap atau berubah ya. Berarti handalnya apa? Ada yang bisa bisa menuliskan? Ayo, Hanulnya apa? Saya bantu ya. Hanul ya. H1. Hanulnya apa? Kita pakai P ya. P. Sama dengan berapa? 20%. 20%. Kita mau nulis lengkap H1-nya atau lengkap dua-duanya? Lengkap H1-nya atau sama boleh juga tulisnya gini ya. 0,2 biar standar ya. Nggak ada persennya ya. 0,2 ya. Nah, yang benar nanti kan ada di H1. H1-nya itu apa? Pilihannya kan ada tiga toh ya. P lebih besar dari 0,2. P kurang dari 0,2. Atau P tidak sama dengan 0,2. Nah, di H1 kan hanya tiga ini pilihannya. Kalau kita memilih yang lain pasti salah. Hanya ada tiga ya kan. Handulnya sebenarnya bisa juga menyesuaikan dari H1. Nggak apa-apa ya.
Mana yang paling mudah buat kita? Kita menentukan H0-nya dulu atau H1-nya dulu, boleh. Ada yang coba dari pertanyaan ya. Apakah temuan ini mengindikasikan ada perubahan proporsi dari orang miskin kalau dilihat dari sensus 5 tahun yang lalu? Ya, apakah ada perubahan proporsi ataukah tetap? Berarti apa? Tidak sama dengan, Pak. Tidak sama dengan. Nah, kita kembali ke jangan hanya kalimat ya, tapi melihatnya ke realitas, ya kan? Sebenarnya tugas pemerintah itu menyejahterakan, membuat stagnan, ataukah memiskinkan? Gitu kan ya pertanyaannya. Mudah kan ya? Apa tugas pemerintah? Mengurangi, Menyejahterakan, Pak. Memakmurkan, mengurangi, memakmurkan, memakmurkan. mengurangi kemiskinan, ya kan? Berarti yang maksud perubahan itu apa? Kurang dari 0,2 mungkin. Ya, Di atas ya, itu ya. di atas Jadi kita 0,2. statistik selalu dikaitkan dengan realitas, tidak hanya sekedar teori dan apa yang di kertas ya. Ya memang di kertasnya tulisnya apakah berubah? Maksudnya apa? Apakah daerah itu lebih makmur dari 5 tahun yang lalu? Secara tidak langsungnya begitu ya. Jadi melihatnya harus sebenarnya apa sih makna kalimat itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau sini pemerintah tugasnya memakmurkan, mengurangi kemiskinan, kan gitu. Lah kalau memiskinkan ya digulingkan saja, kan gitu ya. Itu suruh bikin sengsara kan ya, kan gitu. Jadi ya memang memakmurkan tugasnya. Artinya kita lihat pemerintah itu kerja nggak sih, gitu kan, kampanye gitu ya. Jadi eh, harusnya adalah lebih kecil. Selisih 5 tahun masa nggak ada perkembangan gitu ya. Kalau kalau tidak tidak menyusut orang miskinnya, maka gagal pemerintah gitu loh, kan gitu. Kalau kita berubah ya enak pemerintahnya kan ya. Di diisolasi ya dia pasti makin miskin. Kemudian kita buat laporan, berarti kemiskinan 5 tahun yang lalu dengan sekarang sudah berubah, nggak sama dengan 5 tahun yang lalu. Tapi ternyata makin miskin ya. Ya sama artinya stagnan atau makin miskin itu sama artinya yaitu gagal pemerintah kan gitu ya. Jadi dia harus lebih baik kan gitu. Berarti kita di sini nulisnya sebagai PH1-nya P harus kurang karena apa tujuannya adalah lebih sedikit orang miskinnya kan gitu ya. Nah, contoh-contoh begini hanya menunjukkan ya bahwa statistik itu tidak pernah lepas dari realitas. Jadi angka ataupun apapun yang dihitung dalam statistik itu adalah mencerminkan kehidupan kita. Jangan sampai angka itu kita pandang sebagai angka mati ya. Nanti kita jadi salah dalam apa namanya menghitung, dalam menginterpretasi gitu ya. Oke ya. Nah, ini mudah ya kalau di Minitab-nya ya. Ini sudah ya. Gini ya. Ini ini contoh yang tidak betul ya. Ini apa namanya? Contoh yang tidak betul gitu kan ya. Jadi kadang kita apa namanya? Hanya berdasarkan satu apa namanya? eh statement ya, change ya. Kemudian oh berubah gitu ya. Nah, bisa paling mudah kita gunakan segini aja saya tunjukkan langsung aja ya. Nah, ini tab ya. Mini tabnya mana? Oke ya. Nah, di sini ya. Ini contoh yang tadi ya, saya coba. Ini yang tadi ya bakteri, ini apa namanya? Kesolite ya. Kan gitu ya. Nah, kalau yang tadi sama kok kalau kita dari apa namanya? Mini tabnya ya. Masih ingat ya tadi ya. Start, basic statistik ya kan. Apa kita coba semua mini tabnya biar lega ya. Jadi kan satu sampel T gitu kan ya. Yang pertama masih ingat ya, berapa bakteri dalam sungai di tes ya. Ya, bakteri ya sudah. Berarti apa? Perform hypothesis testnya
min-nya 200 gitu kan ya, bakterinya ya. Kemudian optionnya kita lihat apa min-nya. Tadi min-nya lebih besar ya ininya. Boleh ya. Handle-nya karena min-nya kurang dari sama dengan kan ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita dapatkan eh, gitu ya. Jadi ternyata dari handle seperti ini kita dapatkan ini kan ya. Kita dapatkan apa? P value-nya adalah ini ya kan. Lebih besar dari 0,05. Bisa kita katakan bahwa eh, berarti dia gagal tolak ya. Atau dengan kata lain bahwa tidak cukup bukti bahwa sungai di ITS itu keruh dan mengandung bakteri gitu kan ya. Kalau begini ya. Nah, berikutnya ya, kalau misalkan kita tulis seperti ini ya, basic statistik yang kedua itu kan varians ya, varian satu populasi. Ini kita tulis C3 ya, atau kalau nggak mau di sini ya kita klik C2 ya. Varians ya, kemudian 0,64 ya, karena 0,8 kuadrat ya. Di sini varians kurang kan gitu ya. Sebagai H1, maka kita tulis ya sama dengan di slide ya. Saya hanya menunjukkan saja caranya. Ya, jadi kalau kita punya handle H1 begini, maka p-value-nya begini ya. Kita gunakan chi-square di sini ya, 0,042. Kalau gunakan yang lain boleh juga ya. Nggak masalah. Hipotesisnya. Nah, jadi di sini kurang dari alfa atau dengan kata lain, eh, terbukti bahwa asumsi kalau gasoline itu apa namanya sebarannya tinggi atau di atas 0,8 itu ditolak atau dengan kata lain memang kecil ini ya apa variansnya. Yang ketiga sama ya, kita gunakan basic statistik terus proporsi ya, mana proporsi? Proporsi satu populasi tadi kan ya. Nah, kemudian kita gunakan oh nggak ada ya. Oh ini. Kita gunakan summarize data ya. Number of event tadi berapa? 70 ya. Yang miskin di antara 400 rumah ya. Iya, Ya, Pak. 470 per 400. Ya. Perform hipotesisnya berapa? 0,2 Waduh, ya. Kemudian optionnya adalah oh pakai koma ya. Nah, proporsi ininya apa tadi? Alternatif hipotesisnya Kurang dari perang ya kan? Tujuannya adalah melihat itu ya. Kemudian nah sini aja nggak apa, ya. Mau oke. Nah, dari sini terlihat apa? Nah, p-value-nya 0,1 ya. Yang kata lain apa? Tidak cukup bukti bahwa ada perubahan di situ. Ya, jadi pemerintah kurang kurang pengaruhnya ya. Artinya kerja pemerintah selama 5 tahun itu tidak tidak terbukti, tidak menunjukkan ada hasil yang cukup ya bahwa ada perubahan atau peningkatan kesejahteraan. Ya. Jadi kita bisa bilang bahwa untuk daerah itu pemerintah tidak ini tidak atau itu terlalu jauh ya. Itu interpretasi nanti cerita ya. Kalau di dalam handle-nya hanya bilang bahwa daerah itu tingkat kemiskinannya tidak berubah ya. Tidak ada proses perbaikan ya kehidupan. Ya. Jadi eh, kita bisa gunakan ya untuk semacam ini ya dengan berbagai variasinya sesuai dengan kasus yang kita dapatkan. Nah, kadang-kadang bentuknya itu bisa ringkasan, bisa bentuknya adalah data ya. Ini kebetulan untuk proporsi ini data ringkasan ya. Sedangkan untuk min dan varians itu adalah data. Jadi tidak ada masalah. Di Minitab di apa namanya?
disediakan ya kalau kita mau masukkan datanya atau masukkan ini si ringkasannya, ya kan? Silakan Pak Iskandar. Ya, izin bertanya, Pak. Untuk menentukan kesimpulan dari P-value itu gimana ya, Pak? Kalau itu eh, ditolak atau diterima? Oke, P-value. Oke, gimana caranya? Saya gambar aja biar mudah ya. Saya gambar aja di ini ya. Di sini ya. Oke, saya buat gambarnya biar biar mudah ya. Jadi kalau saya punya apa namanya sebuah sebuah distribusi normal ya. Ini saya kan dulu saya hilangkan biar nggak ganggu. Oke ya. Jadi saya punya sebuah distribusi normal gitu ya. Anggap aja bagus ya. Karena ini pakai tangan ya. Padahal di komputer ya pakai tangan. Kurang gawean ya. Baik, kita punya biasanya di sini ya titik tengah ya. Karena kita normalisasi biasanya tengahnya adalah 0 seringkali ya. Walaupun tidak harus ya. Misalkan tengahnya 0. Karena biasanya kan X min mu per sigma kuadrat ya. Jadi X-nya dikurangi nilai tengahnya ya pasti tengahnya 0. Ya kan? Mau dikurangi dengan tengahnya kok ya. Jadi kalau kita punya nilai tengah, kemudian seluruh datanya dikurangi nilai tengah, kan nilai tengahnya 0 ya. Bisa dipahami ya. Nah, maka kirinya positif kan kirinya negatif kanannya positif. Misalkan kita main di satu aja di kanan ya untuk memudahkan cerita ya. Kita punya yang namanya batas toleransi. Artinya apa? Kalau eh, titiknya di sini kita bisa bilang titik itu bukan bagian dari gambar keseluruhannya ya kan. Kalau titiknya di sebelah kirinya, maka kita katakan bahwa itu bagian dari kumpulan data itu. Ya. Jadi kalau di kirinya garis ini ya, kok sama garisnya ya. Saya kasihin lain ya. Ya, oh warna-warni ya. Di bawah di apa namanya? Di garis ungu itu ya, sebelah kirinya saya kasih warna lain ya, warna merah ya. Misalkan data di merah ya. Berarti data itu bagian dari distribusi itu ya, bagian dari kumpulan data itu ya. Kalau di biru atau sebelah kanannya ungu, maka kita yakin dia bukan bagian dari kumpulan data itu. Nah, persoalannya gini, bisa berupa garis kan ya. Nah, kalau garis itu kadang agak merepotkan ya, karena apa bisa di kiri, bisa di kanan gitu ya. Kiri itu di sini ya, bisa di kiri, bisa di kanan gitu kan ya. Kanan, ini kiri kan gitu ya. Nah, jadi kan negatif positif susah ya. Kemudian juga eh, harus apa namanya mengukur atau menghitung ya. Karena apa? Sudah dibuat normalisasi tengahnya jadi 0 gitu ya. Berarti angkanya harus dinormalisasi juga supaya tepat gambarnya gitu kan ya. Maka kadang orang milihnya begini saja paling mudah. Oh, kita gunakan area saja daerah ya kan. Kalau daerahnya itu nggak sampai 5%, kayak gini saja. Ini katakanlah ini 5% ya. Total ini apa namanya undercurve ya. Jadi di bawah kurva itu 100% atau 1. Jadi peluang ya kita bilang ya peluang. Kalau peluangnya itu kurang dari 5%, ya abaikanlah kecil sekali kok ya. Kemungkinannya T itu jatuh di luar eh, garis tadi ya. Itu hanya 5% kan gitu ya. Maksimum. Jadi yang ada di biru ya, di biru ini ya. Di biru itu berarti 5% kan gitu ya.
atau kurang. Atau batasnya 5% lah ya, maksimum 5%. Nah, berarti kemungkinannya 95% titik akan jatuh di sebelah kirinya garis ungu, kan gitu ya. Berarti 5% atau alfa itu sebagai toleransi, ya. Artinya kalau kurang dari 5% ya nggak apa-apa, itu anggap aja sebagai alfa atau kesalahan. Kalau dalam bahasa sehari-hari yang saya mungkin contohkan itu, kalau misalkan kita membeli jeruk 20 butir, ya, kalau kita dapat 2 jeruk yang kecut, yang masam, kita marah-marah ya. Tapi kalau hanya satu yang masam, kita legowo, berarti batasan toleransi kita adalah 5/20 atau 5%. Begitu kena di 10 atau 2 jeruk masam, kita nggak terima. Kita bilangnya apa? Oh, penjualnya bohong itu. Katanya jeruknya manis kok. Ada yang masam gitu ya. Tetapi kalau dari 20 jeruk itu kita hanya dapat satu yang masam, kita terima, kita legowo, kita anggap, oh mungkin dia salah pilih, dia toh manusia, gitu kan ya. Wajar lah kalau dari 21 yang masam. Kita kan legowo gitu ya, yaitu kalau ada satu yang di luar klaimnya, maka kita anggap penjual jeruk itu sebenarnya masih jujur, ngomongnya masih oke, ya kan. Wong dari 20 jeruk hanya satu yang masam, berarti alfa kita 5%, ya kan. Kita mentoleransi kesalahan penjual jeruk tadi hanya 5%, ya kan. Kalau orang 2 jeruk masih oke ya, oh nggak apa-apa ini manusiawi gitu ya. Itu berarti alfanya 10% kan gitu ya. Jadi kita bicaranya tentang toleransi kesalahan atau tingkat kesalahan yang diizinkan atau yang ditoleransi kan gitu ya. Nah, kemudian p-value tadi adalah kenyataan. Ya, kalau alfa tadi kan pengandaian ya atau populasinya gitu ya. Nah, P itu menunjukkan realitas ya kan. Jadi kita misalkan ya toleransi kita 5% masam oke ya. Kurang dari 5% apalagi ya. Tapi kalau lebih dari 5% tidak bisa ya. No way ya. Kalau lebih dari 5% kita protes kepada penjualnya dan kita minta ganti gitu ya. Misalkan ya. Ya berarti karena kita sudah punya apa namanya standar begitu ya, itu namanya di alfanya 5%. Nah, kalau kita bicara P, itu kita bicara perhitungan. Kemudian kita beli jeruk ke pasar ya. Kemudian kita hitung kan gitu ya. Kita beli kebetulan mau ada tamu, kita beli 100 jeruk misalkan ya. Realitasnya kan gitu ya. Berapa jumlah yang masam kan gitu ya. Jumlah yang masam ternyata hanya 4, berarti 4/100 ya, 4%. Berarti p-value-nya ada di sini ya kan? Ya, kenapa? Ini 4% kan berarti kurang dari 5% ya. Nah, berarti kalau p-value-nya di sini ya, ternyata apa? Yang masam itu 10. Ya, berarti 10%, 0,1 ya. P-value-nya 0,1 kan gitu ya. Nah, ini bikin gara-gara ini marah kan kita ya ke penjualnya. Kita protes. Pak, katanya jeruknya manis ini 10% ini masam. Bapak ini gimana? Alfa saya cuma 5%, Pak. Kan gitu ya. Jadi eh, kita punya ini apa namanya? P-value-nya itu kalau apa namanya? Kalau 10% ya berarti apa? Sudah sudah nggak sesuai ya. Atau dengan kata lain ini loh masa segitu gitu ya. Ya ini sama dengan itu ya kurang lebih ya. Jadi kalau kita punya tadi mana? Nah ini ya. Oh misalnya ke sini. Oh enggak. Tadi mana? Oh di Minitab ya. Sorry 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 di Minitab. Kok saya cari lupa nyaruhnya ya. Coba di Minitab ya. Nah ini di Minitab ya. Gini ya. Jadi itu tadi dari sisi penjual pembeli ya. Nanti kalau bisa juga dari sisi penjual sebaliknya kan gitu ya.
dari sisi penjual sebaliknya ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa kalau P itu 0,11 berarti dia jatuhnya itu masih ada di bagian dari itu ya. Jadi dari garis tadi ya, sebelah kiri garis dia berarti bagian dari garis. Kalau di sebelah kanan garis berarti dia bukan dari bagian dari garis ya. Ya. Jadi di sini kalau P value-nya 0,1 berarti apa? P value-nya lebih dari alfa ya kan gitu ya. Nah, kita lihatnya saja terbalik ya. Kalau tadi dari sisi pembeli, bisa juga dari sisi penjual. Kalau beli kan ya penjual ini ya. Kalau yang apa namanya salah kualitas itu gampangnya dianggap untung ya misalnya gitu ya. Berarti kan menguntungkan atau tidak gitu ya. Jadi dalam batas seperti itu. Jadi artinya sebenarnya dalam contoh hari-hari juga bisa kita lihat dari sisi yang mana gitu ya. Jadi intinya kalau P value lebih besar dari alfa, berarti kita anggap handulnya benar. Kalau P value lebih kurang dari alfa, berarti handulnya ditolak. Ya, klaimnya salah, ya kan seperti ini ya. Jadi kalau tadi misalkan handulnya P sama dengan 0,2, H1-nya kurang dari 0,2, berarti P value-nya itu 0,1, berarti yang benar apa? Handul ya. Kalau handul berarti apa? Kemiskinannya 0,2 ya, bukan kurang dari 0,2 ya. Jadi yang benar handulnya. Kalau kemiskinannya itu 0,2 berarti tidak ada perubahan dari sensus 5 tahun yang lalu. Kan gitu. Kalau tidak ada perubahan berarti ya sama. Kalau sama berarti pemerintahnya tidak bekerja atau kerjanya kurang keras gitu ya, atau tidak betul gitu kan ya. Jadi di sini kita melihatnya ada perubahan apa tidak. Perubahan tentu arahnya positif gitu kan ya tadi. Silakan kalau ada pertanyaan lagi atau ada yang misalkan belum jelas. Izin Pak, Ya. ya saya pengen bertanya tapi hanya pengen gimana ya, memasukkan ke implementasi ke real ke pekerjaan saya. Ya. Ini kalau HO ini apa bisa katakan kalau misalnya saya masukkan ke dalam intervensi proses bisa dikatakan potential capability, kemudian yang H1-nya itu real capability, Pak. Gimana nyebutnya ya? Jadi handul itu sesuatu yang apa namanya istilahnya apa? Status quo atau apa? Seharusnya segitulah gitu ya. Seharusnya segitu ya. Jadi kayak apa ya? Status quo itu apa? Keadaan inilah keadaan kalau nggak ada apa-apa gitu ya. Kalau nggak ada apa-apa. Misalkan kan gini contohnya. Kita eh, contoh lain misalkan sebuah perusahaan mengatakan bahwa obat baru ini lebih baik daripada obat lama. Ya. Berarti kan perusahaan tadi ingin mengatakan bahwa obatnya itu kalau beli ke dia lebih untung gitu kan ya. Nah, kalau begitu berarti kita tahu sebenarnya khasiat obat lama itu berapa gitu kan ya. Khasiat obat lama itu misalkan 70% orang yang minum obat lama itu sembuh. 30% tidak sembuh. Maka kalau klaimnya mengatakan bahwa obat baru ini lebih baik, berarti tingkat kesembuhannya adalah lebih dari 70%. Kan gitu ya. Jadi H1-nya lebih dari 70%. H0-nya kurang dari sama dengan 70%. Ya. Sama kok Pak ya, atau apalagi contoh, misalkan itu contoh obat ya. Atau apalagi dokter juga bisa ya. Contoh apalagi kalau mau. Proyek bisa juga. Misalkan apa namanya? Waktu tender kontraktor satu bilangnya seorang kontraktor agar tendernya menang mengatakan bahwa saya bisa menyelesaikan lebih cepat daripada kontraktor
biasanya dengan harga yang sama, misalkan gitu kan ya. Berarti handulnya kan biasanya berapa? Biasanya 130 hari misalkan ya, efektif. Berarti handul sama dengan 130 hari efektif, atau mungkin kurang ya. H1-nya apa? Kurang dari, sorry. Lebih 130 dari efektif ya, 130. berarti 130 hari ya. Jadi Lebih H1-nya dari 130. 10 hari, handulnya 130 hari. Karena apa? Dia bisa menjamin atau mengatakan atau mengklaim bahwa dia ngerjakannya lebih cepat dari yang lain dengan harga yang sama, misalnya gitu kan ya. Nah, gitu contohnya. Artinya bisa kita terapkan di dalam banyak situasi. Artinya sebenarnya biasanya seperti apa sih, gitu ya. Kemudian tawaran atau harapan atau sesuatu yang baru itu seperti apa? Misalnya, itu bisa juga dibawa seperti itu, ya. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Baik, kalau nggak ada, berarti kita bisa selesaikan ya untuk bab ini ya, yang satu populasi ya. Kita bisa masuk ke 2 populasi. Ya. Sudah terlihat ya? Belum? Sudah, Sudah Pak. ya? Sudah, Pak. Oke. Coba. Jadi kita akan membicarakan tentang pengujian hipotesis untuk 2 populasi. Satu populasi, 2 populasi itu apa sih? Satu populasi itu artinya kita hanya ada satu kasus. Ya. Yang kedua itu kalau ada 2 kasus, gampang gitu lah ya. Kadang makanya dalam buku ada yang menyebut sebagai 2 sampel. Ya. Oke. Secara umum begini kalau kita buat ininya ya, buat apa? Petanya gitu ya. Jadi sama ya, uji min, varian, proporsi. Sama kok 3 tadi ya. Satu populasi juga min, varian, proporsi. Nah, uji min itu ada 2, yaitu sampel berpasangan dan sampel independen. Untuk sampel independen ada 2, varian sama, varian beda. Untuk uji proporsi ada 2, yaitu varian sama, varian beda. Untuk varian, ya sudah satu aja. Karena apa? Yang diuji variannya. Kalau kita sudah tahu varian beda kan nggak perlu uji, ya kan? Justru itu yang diuji, variannya sama atau beda. Jadi nggak usah dibagi, ya. Oke ya. Jadi kita nanti ada 5 yang kita bahas ya. Uji min sampel berpasangan, uji min sampel independen varian beda, uji min sampel independen varian sama. Terus kemudian oh, ada 6 ya, sorry. Kemudian yang keempat adalah uji varians, yang kelima uji proporsi varian beda, yang keenam uji proporsi varian sama. Ya, jadi ada 6 yang kita akan bahas ya. Nah, tidak ada masalah sebenarnya ya. Pokoknya kita paham ya. Makanya saya tidak banyak ke teori ya, apalagi rumus ya. Saya langsung ke contoh. Nanti dari contoh misalkan tidak jelas, kita tarik lagi ke pemahamannya atau contoh yang lain ya. Seperti tadi ada yang bertanya gitu ya. Dengan contoh yang dideskripsikan di dalam slide maupun dalam diskusi ternyata masih gak paham atau masih kurang jelas, ya udah ditambahkan lagi contoh yang lain ataupun cerita yang lain begitu ya. Bisa kita diskusi yang lebih lanjut ya. Baik, kita masuk uji min ya. Di uji min kita punya 3 ini kan ya, 3 uji ya. Oke, yang pertama adalah uji min sampel berpasangan. Ya. Nah, disebut berpasangan itu sebenarnya adalah bahwa meskipun datanya 2, tapi kita hitung sebagai 1. Misalkan apa? Kasus before after ya. Misalkan apa namanya? Orang divaksin itu sebenarnya ngefek enggak ya?
Jadi berarti kita punya apa namanya sebelum vaksin, sesudah vaksin, gitu kan ya. Orang di apa namanya dikasih BLT ya, itu bikin orang jadi lebih kaya nggak sih gitu ya, lebih cukup nggak sih? Ya bisa diuji kan sebelum dan sudah BLT misalkan dan seterusnya. Artinya setiap apa namanya kasus before after itu bisa disebut sebagai berpasangan ya. Sebentar ya Pak. Terus baterai. Oh nanti ini nyaris. Tasnya. Kamu nggak mikir cukup. Mau digeser. Aku mau geser. Geser ke arah listrik. Bukan. Bentar kalau mau melintas. Itu nggak cukup. Maaf Pak, baterainya habis ya. Saya dulu cas dulu. Baik ya. Jadi di sini kalau disebut dengan sampel berpasangan itu, maka dua data itu dianggap sebagai satu kesatuan dan kita tidak boleh memisahkan, kan gitu ya. Karena apa? Before-nya si A tidak boleh dipasangkan dengan after-nya B, gitu kan ya. Before A harus dengan after-nya A, gitu kan ya. Jadi misalkan orang sebelum vaksin, misalkan apa? Kalau contohnya ya, kalau di dalam bahasa Indonesia dulu kan ada Wati, Budi, Andi gitu ya. Misalkan Pak Budi ya. Ini contohnya. Kebetulan wah ada tetangganya Pak Budi juga namanya ya. Tapi tidak apa ya, hanya contoh. Pak Budi sebelum vaksin dan Pak Budi setelah vaksin kan gitu. Nggak boleh ya Pak Budi sebelum vaksin dibandingkan dengan Pak Iwan setelah vaksin. Kan nggak boleh ya. Nggak fair ya kan. Makanya kasus before after itu termasuk dianggap sebagai berpasangan karena dia dibandingkan dengan objek yang sama. Ya, contoh lain misalkan apa? Sesuatu yang harus bersamaan. Misalkan apa? Pendapat suami istri gitu ya. Jadi ngitungnya per keluarga gitu ya. Keluarga A ya, berarti suaminya dari keluarga A dan istri dari keluarga A. Ya. Tidak boleh misalkan eh, suami dari keluarga A tapi dengan apa namanya istri dari keluarga B ya. Itu namanya tidak boleh ya kayak gitu ya. Karena harus berpasangan berarti dianggap terikat dengan pasangannya kan gitu ya. Atau contohnya misalkan pipa ya. Kalau kita ingin melihat ya eh, kualitas misalkan ujung pipa gitu ya. Jadi salah satu apa namanya misalkan yang faktor untuk nyambung pipa itu ratanya ujung pipa. Maka harus dilihat sebagai pasangan ya kan. Pipa satu itu ujung kiri sama ujung kanannya seperti apa. Tidak boleh pipa satu ujung kiri dipasangkan dengan pipa dua ujung kanan kan kalau ya. Jadi itu adalah contoh-contoh bahwa yang namanya berpasangan itu memang kita nggak bisa melepaskan dari pasangannya sehingga data itu dianggap sebagai semacam satu kesatuan walaupun sebenarnya itu dua ya. Nah, jadi untuk ujinya itu adalah menggunakan ini ya apa namanya beda ya atau difference-nya ya atau distance ya di itu apa itu distance atau difference ya jadi perbedaan antara nilai pasangannya kan gitu ya jadi misalnya gini contohnya ya kita ingin tahu ya apakah eh, soal bahasa Inggris dan matematika itu susah mana gitu ya kalau kita gunakan apa namanya orang yang sama ya misalkan berdasarkan nilainya nilai bahasa Inggris dan nilai matematika itu kita
record ya masing-masing ya. Kemudian kita bisa kurangkan ya kan masing-masingnya ya. Jadi kan itu pasangan ya. Misalkan di sini ya eh, nilai bahasa Inggrisnya 405 dengan nilai matematika 334. Berarti orang yang sama ya kan. Orang yang sama ujian bahasa Inggris, kemudian dia ujian matematika. Yang lain sama gitu ya. Habis 30 ya kan. 206, 129 dan seterusnya ya. Itu adalah orang yang sama. Sehingga kita melihatnya adalah karena sama, berarti kita bisa lihat selisihnya ya kan. 405 min 334, 125 min 150, 540 min 520, 100 min 95 dan seterusnya ya sampai ke bawah. Jadi D itu adalah seperti itu. Kemudian ada D bar. D bar itu rata-rata D, ya kan? Nah, mu D0 itu adalah ini apa namanya? Di asumsinya ya, handulnya ya, handul satunya. Ini apa asal apa namanya? Asumsinya apa? Kemampuan menjawab soal matematika sama dengan kemampuan menjawab soal bahasa Inggris, ya kan? Seperti itu. Jadi kemampuan siswa dalam menjawab soal matematika dan bahasa Inggris itu dianggap sama. Ya, berarti mu 1 min mu 2. Jadi kalau mu 1 itu menunjukkan rata-rata populasi, ya, rata-rata nilai bahasa Inggris populasinya ya. Mu 2 adalah populasi dari rata-rata nilai matematika. Jadi nilai matematika secara populasinya adalah mu 2. Jadi kalau kita anggap sama, berarti apa? mu 1 min mu 2 sama dengan 0. Kan gitu ya. Kalau kita anggap beda, mu 1 min mu 2 tidak sama dengan 0. Ya, karena kita tidak punya pretensi untuk menyatakan matematika lebih sulit dari bahasa Inggris atau bahasa Inggris lebih sulit dari matematika. Kita tidak punya seperti itu ya. Kita hanya ingin lihat apakah bahasa Inggris dan matematika itu bagi siswa atau mahasiswa itu sama apa enggak kemampuannya kan gitu ya, kemampuan menjawabnya. Berarti kita punya mu D0 ya, berarti mu D0-nya adalah 0 karena kita anggapnya adalah sama ini kan ya pertanyaannya ya. Jadi karena mu 1 min mu 2 sama dengan 0 ya. Nah, kemudian berarti di sini SD secara deviasi D ya, kemudian akar N. Banyaknya kasus ya, banyaknya siswa yang diuji. Kalau kita melihatnya dari sisi confidence interval, sama Pak ya, Ibu, ini hanya sekedar dibolak-balik saja. D bar plus minus T alfa per 2 SD per akar N. Ya. Oke, jadi ini kalau kita hitung juga nggak sulit ya. Coba ya, kita copy ya kan. Oh, nggak kelihatan ya. Saya tunjukkan Minitab-nya ya. Minitab. Nah, berarti yang pertama adalah matematika ya. Kemudian yang kedua adalah bahasa Inggris ya. Betul ya? Jangan-jangan saya salah tadi lihatnya. Oh, kebalik bener ya. Yang satu bahasa Inggris, yang kedua matematika. Jadi kita tetap konsisten ya. Ininya bahasa Inggris ya. Ini matematika ya. Nah, bahasa Inggris sama matematika ya nilainya. Berarti kalau kita apa namanya hitung ya menjadi apa? Stat ya, basic statistik. Kemudian tadi apa? Min ya. Sampel T ini ya, berpasangan ya, pair ya. Berpasangan. Jadi sampel satunya adalah bahasa Inggris, ya kan? Sampel duanya matematika, kan gitu ya. Nah, oke. Kemudian optionnya apa? Hipotesisnya apa? Perbedaannya 0 ya. Mu di nolnya ini ya, 0.
ya. Ini kan beda apa nggak beda gitu ya, beda atau sama. Jadi kita bisa lihat. Nah, ternyata apa? Bahasa Inggris ternyata sekitar 86, ya kan? Ininya SE-nya, sedangkan standar deviasinya 344 ya. MI-nya 352. Ini juga sama ya, lebih tinggi bahasa Inggris ya. Sedangkan SE-nya hampir sama. Nah, kalau kita lihat dari sini confidence intervalnya adalah 3,1 sampai 62,5. Atau dengan kata lain bahwa tidak ada, oh bukan ya, tidak ada yang mengandung nol. Kalau tidak melalui nol berarti positif-positif atau negatif-negatif ya, berarti dia signifikan. Bisa dibaca di p-value juga. P-value-nya kurang dari alfa. Alfanya kan 0,05 ya, ini 0,03. Berarti beda kan gitu ya. Jadi bahasa Inggris sama matematika itu beda tingkat kemampuan mahasiswa dalam menjawab dua eh, kelompok ilmu itu ya. Kalau ditanyakan mana yang lebih susah, nggak bisa jawab, harus kembali ke angka atas ini ya kan di sini ya. Lebih kecil mana? Matematika ya, berarti matematika lebih susah ya kan. Jadi di sini hanya melihat sama atau beda. Kecuali kalau kita punya ini punya apa ya asumsi ya bahwa matematika lebih susah, nanti haruslah satunya beda lagi gitu ya. Atau bahasa Inggris lebih susah, nanti beda ya. Jadi karena kita anggap sama ya, oh matematika sama atau enggak ya, sama atau beda ya, maka kita menggunakan seperti ini ya. Jadi ini kan tidak sama dengan ya. Jadi tergantung dengan anu ya, apa namanya dari penguji ya nanti ya. Kita yang menguji itu punya apa namanya tujuan atau punya bayangan seperti apa ya. Oke, kembali ke sini. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan? Tidak ada ya? Oh ada. Silakan Pak Samsu. Itu Mbak, tadi yang terkait p-value-nya kalau misalkan hasilnya 0,05 berarti sama berarti Pak ya nilai ujian kemampuan menjawab soal matematika dengan kemampuan bahasa Inggrisnya berarti Pak. Oh iya, kalau 0,05 atau lebih ya. Iya. Oke Pak, siap. Nah, jadi kalau p-value-nya besar berarti sama. Kalau kecil berarti beda. Ya. Karena harus satunya seperti ini ya. Kita nulisnya berdasarkan pertanyaan. Ya. Baik. Ini cara ngitungnya ya. Sama. Sama kok ya. Ini dan seterusnya ya. Yang kedua ya. Nah, ini kalau kita punya ini, punya apa namanya, prasangka dulu ya, atau punya keyakinan atau punya semacam apa ya, nyebutnya ya. Umumnya bisa juga ya, umumnya seperti itu ya. Kita misalnya mengatakan ya, eh, kemampuan menjawab soal matematika selisih 10 poin lebih tinggi dibandingkan kemampuan menjawab soal bahasa Inggris. Ya, apakah benar dugaannya begitu? Jadi ada dugaan bahwa atau keyakinan soal apa namanya soal matematika itu akan bisa dijawab dengan poin 10 lebih tinggi dibandingkan bahasa Inggris, ya kan? Berarti mu D0-nya itu berapa? Kan mu 1 min mu 2 bahasa Inggris kurangi matematika. Matematika kan lebih tinggi ya. Berarti kalau bahasa Inggris dikurangi matematika menjadi min 10 ya kan? Ada pertanyaan? Berdasarkan soal ya. Jadi kalau umumnya itu
orang jawab soal matematika itu nilainya 10 poin lebih tinggi dibandingkan bahasa Inggris. Ya, kita ingin menunjukkan atau ingin meyakinkan bahwa sebenarnya pernyataan kayak gitu atau realitas kayak gitu itu umum ataukah di tempat kita nggak berlaku gitu ya. Di tempat kita berlaku seperti itu apa enggak kan gitu ya. Jadi pernyataan itu kan bisa kita nyatakan ya. Berarti rata-rata siswa mengerjakan soal bahasa Inggris ya itu lebih rendah 10 poin dibandingkan matematika gitu kan ya. Atau dengan kata lain apa? Mu 1 sama dengan eh oh sorry, bahasa Inggris 10 poin lebih rendah gitu kan ya. Berarti mu 1 sama dengan mu 2 min 10 gitu kan ya. Mu ya. Mu 1 sama dengan gitu kan ya. Mu 2 kurangi 10. Betul nggak, Pak? Mu 1-nya kan bahasa Inggris ya. Nilai matematika 10 poin lebih tinggi dari bahasa Inggris. Itu kan bisa dikatakan juga nilai bahasa Inggris 10 poin lebih rendah daripada matematika. Mu 1 sama dengan mu 2 min 10. Kalau kita lihat sebagai selisih, mu 1 min mu 2 berarti mu 1 min mu 2 sama dengan min 10, ya kan? Berarti sama dengan bawah ini ya. Sama dengan ini ya. Oke ya. Jadi nanti kalau menuliskannya, membuat ininya di Minitab-nya, ya kan? Masih soal yang sama ya. Jadi ketika kita mengisinya ini yang agak beda ya. Jadi start, kelihatan ya? Basic Kelihatan. Kelihatan, statistik. Pak. Oke. Masih sama ya. Bahasa Inggris, matematika. Optionnya yang ini yang beda, ya kan? Ya. Oke. Ya. Ini berarti PVL-nya apa? 0,008. Berarti tidak benar. Ditolak ya. Jadi dengan yakin, dengan sangat yakin bahwa pernyataan kalau nilai matematika 10 poin lebih tinggi dari bahasa Inggris itu tidak benar. Nah, ya. Karena kita hanya ingin melihat benar apa nggak benar gitu kan ya. Nanti kalau soalnya diubah lagi nanti beda lagi cara ngerjakannya ya. Misalkan coba kita lihat lagi ya. Tadi ini ya. Contoh lagi nih. Jika ada asumsi bahwa kemampuan menjawab soal matematika minimal selisih 10 poin lebih tinggi ya kan dibandingkan kemampuan menjawab soal bahasa Inggris ya kan. Berarti X2 eh berarti X1 ya atau mu 1 ya. Mu 1 kurang dari sama dengan mu 2 min 10 gini ya. Betul ya? Betul nggak? Atau salah? Jadi kemampuan menjawab soal matematika itu 10 poin atau lebih banyak lagi dibandingkan bahasa Inggris ya. Berarti mu 1-nya kurang dari ya atau sama dengan minimalnya kan ya. Bisa juga kurang yaitu mu 2 min 10. Bisa jadi mu 2 min 12, mu 2 min 20 gitu kan ya. Karena kita bilangnya minimal ya. Dengan kata lain berarti mu 1 min mu 2 ya kan. mu 1 min mu 2 kurang dari sama dengan min 10 ya.
Ya, seperti ini ya. Mu 1 min mu 2 kurang dari sama dengan 10. Kurang dari sama dengan min 10. Ya, jadi H1-nya tinggal balik saja. Mu 1 min mu 2 lebih besar dari min 10. Ya. Karena itu ada kata minimalnya ya. Oke, berarti kita kembali ke Minitab ya. Berarti kita menuliskannya masih sama ya. Jadi kalau ke basic statistik, ke pair I ya, kemudian optionnya apa? Alternatifnya tadi apa? Lebih besar ya. Oke, kayak gini ya. Oke, oke, ya kan? Nah, oh betul, no, ditolak ya kan? Tidak benar dengan bukti yang meyakinkan bahwa tidak benar pernyataan bahwa nilai bahasa Inggris atau nilai matematika minimal 10 poin lebih tinggi dibandingkan bahasa Inggris. Ya. Pak Tok bisa bertanya Pak Tok. Iya, silakan. Saya masih bingung mengenai interpretasikan itu Pak nilai PIV-nya. Itu kalau diterima atau enggak itu dibandingkan dengan nilai apanya Pak ya? Saya masih bingung. Oh, Hanul. Bisa Kembali ke Hanul. Hanul nih. Ini kan Hanul ya. Oh ya. Terus kalau nilainya lebih kecil atau lebih besar itu artinya gimana itu Pak ya? Dibandingannya dengan alfa, Pak. Nanti kesimpulannya ke Hanul. Coba Oh, ya. alfanya di mana Pak ya? Kok ini? Saya Alfanya kan kita tentukan. Coba sini ya, saya tuliskan. Misalkan gini ya. Kan begini. Kok jelek ya? Saya pilih aja. Kok jelek? Saya screen apa aja? Apa namanya? Pakai ini. Oke. Kelihatan ya? Ya, belum Pak ya. Tulisannya Pak ya? iya kelihatan tulisannya. Saya ulang lagi. Gini aja ya. Ini biasanya lebih enak. Kelihatan ya ini? Tes nol Oh iya hipotesis itu ya. kelihatan. Iya kelihatan. Kita sudah punya p-value kan gitu ya. Jadi kita punya p-value. Ini ya, p-value. Artinya apa? Jadi kita dilihat di sini ya. Oh, di soal kadang nggak ditulis. Nah, biasanya ditulis, Pak. Ini kan apa namanya? Stakeholder ya. Jadi yang nyuruh ngerjakan loh, Pak, yang ngasih itu ya. Jadi toleransi dari yang nyuruh ngerjakan. Kalau misalnya kita tulis toleransi 5% ya, berarti alfanya 5%. Berarti P kita bandingkan dengan 5%. Ya. Jadi kalau di sini tadi dikatakan bahwa ini ya, saya tulis pakai ini aja biar mudah. Oke ya. Jadi kalau kita punya alfa ya, alfa sama dengan 5% ya. P-nya kita bandingkan dengan alfa, ya kan? Gini Pak ya tulisannya ya. Sanding ini ya. Alfa ya. Alfa 5%. Berarti P-value dibandingkan alfa. Kalau di gambar yang tadi Pak ya, kalau alfanya itu lebih kecil, sorry, P-nya aja ya. Kalau P-nya lebih kecil, berarti dia ditolak handulnya. Karena handulnya adalah posisi mula-mulanya, kan gitu ya. Kalau P-value-nya lebih besar, kita anggap handulnya yang benar. Handulnya mana? Handulnya yang ini loh, handulnya. Salah satu. Berarti apa? Nilai bahasa Inggris, min kan tadi bahasa Inggris min matematika kan, ya.
nilai bahasa Inggris dibandingkan matematika itu 10 poin lebih rendah, ya kan? Atau nilai bahasa Inggris 10 poin lebih rendah dibandingkan nilai matematika. Kalau pernyataannya begitu kan ya handulnya. Iya, Pak. Nilai bahasa Inggris 10 poin lebih rendah daripada matematika. Kalau kita dalam hal ini sebenarnya kurang dari sama dengan ya. Jadi nilai bahasa Inggris itu eh, paling tinggi itu di bawah matematika 10 poin. Bisa juga begitu ya. Itu H0. Nah, ternyata ketika diuji p-value-nya 0,04. Kalau alfa atau toleransi kesalahannya 5%, berarti alfanya lebih tinggi atau p-value-nya lebih kecil ya kan ya. Kalau p-value lebih kecil berarti H1 yang diterima. Berarti apa? Cukup bukti untuk menyatakan bahwa nilai bahasa Inggris itu lebih tinggi daripada nilai matematika dikurangi 10. Berarti nilai bahasa Inggris itu lebih tinggi daripada eh, 10 poin di bawahnya matematika. Ya, berarti bisa 9 poin, bisa 8 poin, bisa sama, bisa bahasa Inggrisnya lebih tinggi gitu ya. Jadi dari sini maksudnya apa? Tidak benar bahwa pernyataan nilai bahasa Inggris itu jauh di bawah matematika, bahkan di bawahnya 10% sampean gitu kan. Sorry, 10 poin ya. Jadi kita bandingkan dengan alfa karena alfa itu toleransi tadi ya. Ada pertanyaan tentang ini? Ya, Pak. Terima kasih Pak. Berpas Tadi udah jelas. Soalnya tadi saya lihat alfanya saya cari di mana. Oke, Pak. Ya, terima kasih Pak. ditentukan, Pak. Ada di soal. Kalau nggak ada di soal berarti kita asumsikan, ya kan? Harus ada. Kalau Alfa yang cari. ya, Nggak akan ada pertanyaan berapa alfanya gitu. Nggak ada. Karena yang dihitung itu P-nya. Alfa nggak pernah ditanyakan. Alfa itu ditentukan, ya, diberitahu, given ya. Atau kalau nggak, ya udah diasumsikan. Ya, kita asumsikan alfa berapa. Ya, bisa 5%, 10%. Biasanya kalau kemudahan hitungan ya 1%, 5%, 10%. Biasanya 3 saja ya. Jarang yang lebih dari 10 ya, karena terlalu longgar ya. Juga jarang kurang dari 1 karena terlalu ketat biasanya ya dalam soal-soal. Tapi dalam praktek ya enggak juga, ya kan? Kan ada dalam penelitian sosial kadang alfanya 30% ya bisa, ya kan? Atau kadang dalam apa namanya elektronik yang mungkin saya pernah ceritakan itu perusahaan eh, di perusahaan Jepang ya, perusahaan elektronik itu sampai 1/1 juta karena apa? Komponennya banyak sekali. Jadi toleransi kesalahan di komponen hanya 1/1 juta. Karena apa? Kalau lebih dari itu nanti banyak yang nolak itu alat elektroniknya ya kan. Sehingga ya memang dibuat gitu supaya enggak banyak penolakan. Ya. Oke. Jadi kalau sampai produk 1 juta ada salahnya 1, oke. Kalau salahnya lebih dari 1, dicek lagi semuanya kan ya. Produk itu gak layak dijual. Baik, kalau nggak ada kita masuk yang kedua ya. Uji mean sample independent variance apa beda ya ini ya. Ketutupan saya. Variance beda ya. Nah, kita contohkan ya. Tadi kan apa namanya? Ujian mahasiswanya itu ngerjakan bahasa Inggris, kemudian ngerjakan matematika ya. Misalkan ya, itu gurunya kasihan ya atau waktunya nggak cukup ya. Jadi dipilih gitu ya. Mahasiswa yang kurang lebih kemampuannya sama ya kan. Misalkan sekelas ya. Juara satunya ditaruh apa namanya? Ujian bahasa Inggris, juara duanya taruh di matematika. Juara tiganya taruh matematika, juara empat taruh bahasa Inggris, dan seterusnya ya. Biar kemampuannya sama misalnya gitu ya. Atau nggak tahu cara-cara tertentu ya.
yang diusahakan agar kemampuan mahasiswanya itu kurang lebih seimbang ya. Kemudian dibagi dua kelompok tadi ya kan. Kelompok yang mengerjakan bahasa Inggris dan kelompok yang mengerjakan matematika. Ya. Karena itu kalau misalkan ada asumsi bahwa kemampuan menjawab soal matematika minimal selisih 10 poin lebih tinggi dibanding kemampuan menjawab soal bahasa Inggris ya. Minimal ya, minimal. Maka dengan menggunakan dua kelompok mahasiswa tadi dicek ya nilainya. Jadi kelompok satu misalkan ya seperti ini ya. Kelompok satu mengerjakan bahasa Inggris, ini hasilnya. Kelompok dua ini ya mengerjakan matematika. Nah, perhatikan Pak ya, Bu, bahwa ini bukan orang yang sama mengerjakan soal dua kali, tapi ada dua kelompok orang yang berbeda, yang kelompok satu mengerjakan soal matematika, bahasa Inggris, kelompok dua mengerjakan soal matematika. Sehingga urutan ini bisa dibolak-balik gitu kan ya. Jadi kalau tadi ya orang yang sama ya mengerjakan bahasa Inggris kemudian matematika, berarti kita nggak boleh tuker. Tapi karena ini dua kelompok ya, orang pertama yang di dalam daftar mengerjakan bahasa Inggris dianggap pasangan dari nama pertama, kelompok kedua yang mengerjakan soal matematika. Realitasnya itu kan bisa ditukar ya. Jadi orang pertama dengan orang ketiga itu ditukar. Jadi orang yang tadi orang pertama bahasa Inggris dan orang pertama matematika, pasangannya menjadi orang pertama matematika dengan orang ketiga bahasa Inggris. Kan nggak masalah ya. Kalau nggak masalah itu namanya bukan berpasangan atau independen. Ya. Jadi urutan pada kelompok di bahasa Inggris itu boleh ditukar-tukar. Nggak harus sama dengan urutan di dalam matematika. Ya. Jadi ditukar-tukar ya, boleh tukar-tukar. Kalau tukar-tukar diurutkan ulang dan seterusnya, tidak masalah, maka itu disebut dengan independen. Ya. Nah, di sini ya untuk rumusnya ya itu eh, ada degrees of freedom ya, nggak usah di inilah susah ini hitungnya ya. Ujinya saja ya, kita lihat di sini ada S1 kuadrat per N-1 ditambah S2 kuadrat per N-2. Jadi masing-masing dibagi dengan keadaannya masing-masing ya. Jadi di sini karena dua kelompok tidak harus sama. Misalkan mahasiswanya ada 17 ya. Yang satu kelompok itu isinya 10, satunya isinya 7, tidak apa-apa. Ya. Kalau berpasangan nggak boleh kan ya. Karena dia harus mengerjakan dua-dua soal, nggak boleh mengerjakan salah satu saja. Ya. Nah, di sini berarti kita bisa tuliskan seperti ini ya. Mu 1 min mu 2 kurang dari sama dengan min 10. Ya kan? Karena matematika itu 10 poin lebih tinggi daripada bahasa Inggris. Sehingga dia disebut sebagai min ya. Bahasa Inggris min matematika kan min 10 jadinya kan ya. Jadi mu 2 min mu 1 min mu 2 kurang dari sama dengan min 10. Ya. Minimal selisih 10 poin lebih tinggi. Ya kan? Jadi bahasa Inggris harusnya lebih rendah, paling tidak 10 poin dibandingkan matematika. Kan gitu ya. Itu sama ya pernyataan itu ya. Jadi bantahannya adalah jika selisih atau nilai bahasa Inggris itu di atasnya ya 10 poin. Kan gitu ya. Di bawah matematika, ya kan? Jadi bahasa Inggrisnya harusnya lebih tinggi dibanding nilai matematika kurangi 10 poin ya. Itu alternatif ya. Ya, sehingga bisa kita tulis begitu ya. Di sini sebagai sampel berpasangan ya. Mana? Oh, bukan. Kelihatan ya? Start. Oh, gak kelihatan. Tinggi kanan.
Stat, basic statistik ya. Nah ini ya. Berarti dia tidak berpasangan ya. Nah, kan example is in its own column ya. Sama satunya bahasa Inggris, ini matematika ya. Kemudian optionnya kita lihat, ternyata perbedaannya berapa? Min 10 tadi ya. Nah ini apa? Lebih besar apa lebih kecil? Besar ya. Coba kalau mau yakin di sini ya. Coba. Berarti mu 1 min mu 2 kurang dari sama dengan itu kan ya. Alternatifnya berarti lebih besar dari min 10. Berarti ini kita bisa apa namanya? Lebih besar ya min 10. Oke. Nah, ini misalnya ya. Nah, kalau begini berarti artinya apa? Bahwa H0 gagal ditolak. Dengan kata lain bahwa benar gitu ya. Nilai apa? Nilai bahasa Inggris itu kurang dari sama dengan matematika min 10. Apanya gitu ya. Jadi tidak benar bahwa nilainya itu beda sekitar sampai 10 ya kan. Berarti kalaupun beda kurang dari 10 atau sama ya bahasa Inggris sama matematika atau bahasa Inggris lebih bagus dibanding matematika kan ya. Bisa dipahami Pak ya? Coba saya buat ilustrasi kalau misalkan ini sulit dipahami ya. Jadi misalkan saya punya sebuah garis bilangan gitu ya. Kalau ini nilai apa namanya? Matematika ya. Dalam persepsinya itu di sini ada 10 poin gitu ya. Minimal 10 poin ya. Ini bahasa Inggris ya. Berarti di sini bisa 10 poin bisa lebih ya. Kan gitu. Itu adalah H0 ya. Berarti bahasa Inggris itu lebih rendah minimal 10 poin dibanding matematika. Bisa juga lebih rendah dari itu ya. Misalkan bahasa Inggrisnya kurang sampai 20 poin bisa. Ya kan kurang anu ya. Selisihnya adalah lebih dari 10. Ya. Nah, kebalikannya adalah bahasa Inggris itu dengan matematika selisihnya nggak sampai 10 ya. Kan gitu ya. Jadi ada 3 kondisi ya. Bisa di sini ya kan. Kalau nilai bahasa Inggrisnya selisih dengan matematika nggak sampai 10 ya. Lebih rendah tapi nggak sampai 10. Atau yang kedua sama ya kan. Sini ya. Jadi nilai bahasa Inggris sama nilai matematikanya sama. Atau nilai bahasa Inggrisnya lebih tinggi daripada matematika. Ya. Ada 3 kemungkinan tadi ya. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan. Nggak apa-apa minggu depan ya. Ini sementara untuk apa namanya memberikan pemahaman ya. Nanti nggak apa-apa minggu depan kita review sebentar untuk satu populasi, 2 populasi berpasangan ya. Cepet aja. Kemudian kita lanjutkan untuk yang beda ini ya. Karena yang beda ini baru kita tunjukkan satu contoh ya. Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada kita akhiri ya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat. Malam, Pak.
Selamat malam, Pak. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam. wabarakatuh. Indikator Iya, sama-sama. Presensinya jangan lupa di itu apa nomor depan nama saya. Baik, Pak. terima kasih Pak. Terima Iya, kasih, Pak. sama. Ya, silakan langsung out ya. Saya tunggu sebentar, mungkin ada yang belum presensi. Jadi silakan kalau sudah selesai langsung out. Bapak, kalau untuk materi boleh di-share nggak? Boleh, boleh. Ya, Kayaknya Pak. ya. Baik ya, dianggap sudah semua, kita akhiri.